Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali bersama-sama belajar, bersama-sama mendekatkan diri kepada Rabb dengan menambah ilmu. Semoga Allah jadikan perjumpaan kita, betapapun perjumpaan melalui udara, menjadi perjumpaan yang penuh dengan barakah. Allah karuniakan kepada kita semuanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang saleh dan salehah. Allah berikan rezeki yang halal, luas dan barakah, dan semuanya bisa menjadi hamba-hambanya yang bisa pergi ke Mekah Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai umatnya, yang sangat menyayangi umatnya. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat itu terjadi?" Nabi tidak menjawab. Gantian balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kurang lebih jawab sahabat itu, "Ma'aladtu bikasratis shalah wassiyam wazzakah." Aku tidak mempersiapkan dengan banyaknya puasa, salat, zakat. Lantas, "Walakinni uhibbuka ya Rasulullah." Tapi aku mencintaimu ya Rasul. Almar'u ma'aman ahabbah. Dia bersabda, seseorang di hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Anta ma'aman ahbabta. Kau bersama orang yang engkau cintai. Kita pun mencintai Nabi. Walaupun amal kita enggak sama dengan Nabi, saya yakin tidak akan sama. Berusaha untuk sama. Berusaha untuk, tapi tidak mungkin akan sama. Jadi kita berharap semoga kita karena mencintai Nabi akan dikumpulkan bersama Nabi. Kita berusaha untuk taat pada Nabi. Wa may yuti'illah war rasul. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Mereka akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman yang terbaik. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan berbincang menjadi muslim yang sukses. Ada 5 senjata ampuh menjadi muslim sukses. Senjata apa itu? Yang pertama, Allah sebagai tujuan. Ampuh. A-nya adalah Allah. Bagaimana seorang muslim itu akan sukses? Seberapa instan, seberapa sering dia mengingat Allah, seberapa sering dia mendekatkan diri kepada Allah, malam harinya, pagi harinya, siang harinya, petang harinya. Yang diingat Allah atau yang lain? Yang diajak komunikasi Allah atau yang lain? Dia lebih dekat kepada Allah atau dekat kepada yang lain? Dalam kehidupannya, tujuannya adalah Allah. Dan barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan, maka dunia akan menghampirinya. Barang siapa Allah tujuannya,
niscaya dunia akan melayaninya. Dunia akan melayaninya. Kita mencari akhirat, mencari ridho Allah, maka dunia akan menghampiri kita. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia hingga akhir masa. Namun siapa yang dunia tujuannya, pasti akan letih. Rumusnya, orang yang nanam padi, rumput tumbuh. Orang cari ridho Allah, cari akhirat, dunia dapat. Orang menanam rumput, padi nggak akan tumbuh. Orang cari dunia nggak dapat akhirat. Orang berekatkan diri kepada Allah, karena semuanya ciptaan Allah, semuanya pemberian Allah, maka sangat mudah bagi Allah. Al-Wahhab, yang Maha Memberi, melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah sebagai tujuan. Ini yang pertama. Kenapa? Karena Nabi berpesan dalam beberapa kitab hadis, kalau kita buka bab pertama itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Ini telah menjadi ikrar kita. Semuanya kita lakukan karena Allah. Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah, Tuhan semesta alam. Semuanya karena Allah. Hidup kita, bahkan tidur kita, kerja kita. Maka jangan katakan berangkat kerja, berangkat ibadah. Jangan katakan cari sop nasi, tapi cari ridha ilahi. Barang siapa Allah tujuannya, maka Allah akan mudahkan mendapatkan kebutuhannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Yang kedua, rumus yang kedua, Muhammad sebagai teladan. Orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, niscaya hidup penuh semangat, penuh gairah. Betapapun Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi menjadi manusia yang paling sukses dunia akhirat. 6 tahun yatim piatu tidak menghalangi untuk menjadi sukses. Beliau menjadi pedagang yang sukses, menjadi nabi paling sukses. Tidak ada kata, aku orang miskin, aku yatim. Tidak. Nabi Muhammad yatim, sukses. Nabi Muhammad awalnya miskin, menjadi pengembala, sukses. Tidak ada alasan untuk tidak sukses. Muhammad sebagai teladan. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Bentar lagi saya akan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Ingat, rumus ampuh menjadi muslim sukses. Yang pertama, Allah sebagai tujuan.
Yang kedua, Muhammad sebagai teladan. Nabi Muhammad berhasil karena ingin menyukseskan orang lain, membuat selamat orang lain, membuat selamat umat. Apa yang menimpa umat, beliau sangat merasakan. Yang membuat umat sedih, beliau sangat bersimpati, berempati. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari jenismu. Artinya Rasulullah juga manusia seperti kita. Makan seperti kita makan, minum seperti kita minum, tidur seperti kita tidur, menikah seperti kita menikah. Beliau punya kelebihan. Azizun 'alaikum ma 'anittum. Sangat berat terasa baginya apa yang menimpa kalian. Aku ini seperti seseorang yang menyalakan lilin. Ketika lilin itu nyala, maka banyak itu binatang-binatang kecil yang mau datang ke api. Dan Nabi menangkap itu binatang-binatang itu. Tapi kembali binatang itu ingin terjun ke api. Begitulah Nabi terhadap umat. Ingin menyelamatkan umat dari api neraka. Tapi banyak umat yang berusaha menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau berusaha. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, sangat perhatian kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap yang beriman sangat kasih, sangat sayang. Betapa beliau sangat perhatian terhadap umat ini. Ketika para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam tara min ummatik?" Bagaimana engkau mengenal umatmu yang belum pernah engkau lihat? Berkaitan syafaat Nabi kepada umat di hari kiamat nanti. Bagaimana engkau mengenal mereka, umat yang belum pernah engkau lihat? Maka Nabi menjawab, "Ghurrun muhajjalun, burkun min asril wudu." Cahaya yang putih dari wajah, cahaya yang putih dari tangan, dari kaki. Bekas-bekas wudu nanti akan putih cemerlang. Dan Nabi mengenal, ini umatku, ini umatku. Ketika di hari mahsyar, Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Tampil Nabi Muhammad ke depan, "Ya Muhammad, bukalah pintu surga." Nabi bersujud menghadap Rabb, bermohon, apa yang kau minta pasti akan diberi. Nabi hanya berseru, "Ya Rabbi salim ummati, salim ummati, salim ummati, selamatkan umatku." Dan Nabi Muhammad tidak langsung masuk ke dalam surga sebelum akhirnya beliau memberikan syafaat dulu terhadap umatnya. Mudah-mudahan pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sukses karena ingin menyukseskan orang lain. Beliau ingin menyelamatkan orang lain. Maka kita kalau ingin sukses, rumus Muhammad sebagai teladan. Beliau menjadikan Allah sebagai tujuan. Kemudian beliau berusaha untuk membahagiakan umat, menjadi cahaya buat umat, menyelamatkan umat. Kita pun ingin menyelamatkan. Kita bantu yang kelaparan, kasih makanan. Yang sakit, kita kasih obat. Kita bantu mereka yang tidak bisa berobat, kita beri obat. Kita ajak ke rumah sehat, rumah yang ngajak untuk sehat, diobatin sehingga sehat. Saya lebih senang dengan rumah sehat. Apa yang menjadi pelopor nih, dompet duafa, bikin rumah sehat. Bukan rumah sakit, tapi rumah sehat. Baik, Muhammad sebagai teladan. Yang ketiga adalah P, ampuh. P-nya pedomannya Al-Quran. Kita ini umat Islam punya panduan. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah membuat pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran adalah pedoman dari Allah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun
la yamassuhu illal mutahharun, tanzilum mir rabbil alamin. Itu benar-benar Al-Quran yang mulia. Siapapun yang ingin mulia hidupnya, maka ikutin Al-Quran. Quranun Karim fi kitabim maknun. Benar-benar Al-Quran terjaga, tidak menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci, melainkan malaikat yang suci. Maka manusia yang menyentuhnya jadi manusia yang mensucikan diri. Sebelum menyentuh sudah bersuci, membaca bersuci, 1 huruf 10 derajat, 10 kebaikan. Subhanallah. La yamassuhu illal mutahharun. Karena apa demikian? Karena tanzil mir rabbil alamin. Ini Al-Quran dari Tuhan alam semesta yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Pedomannya Al-Quran. Bukan hanya membaca, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengamalkan. Tadbiqul Quran, fahmul Quran, tadbiqul Quran. Membaca bagus. Saya senang orang yang rajin baca Al-Quran. Ada program odol, one day one juice. Bagi anak-anak TK, SD belum mampu, odol, one day one lembar. Setelah itu memahami. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarrasunahu, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan sakinah, ketenangan, ketentraman dalam qalbu pembacanya, yang mempelajarinya. Hafathumur rahmah, diseliputi dengan rahmat. Nazalat alaihimus sakinah. Hafathumul malaikah, para malaikat mengelilingi, menggerumuni sampai ke langit. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan perbincangan kita. Rumus menjadi Muslim yang sukses. Nama Allah sebagai tujuan. Muhammad sebagai teladan. Pedomannya Al-Quran. Ampuh. Pedomannya Al-Quran. Seberapa banyak kita mempelajari Al-Quran, kita berusaha mengamalkan, sebaik itu pula kita menjadi pribadi yang sukses. Apa itu U-nya? Usaha, ilmu, dan amal. Dan ilmu yang terbaik ada dalam Al-Quran. Kita banyak membaca Quran, nonton televisi, tapi jarang menyentuh Al-Quran. Bagaimana umat ini akan akrab dengan Allah? Bagaimana umat ini akan dekat dengan baginda Nabi kalau jauh dari Al-Quran? Sungguh mangkana yaumau sawa'un fahuwa khasir. Orang yang 2 hari ilmunya sama, nggak nambah ilmu, nggak nambah amal, khasir, rugi. 2 hari sama, rugi. Lebih buruk, celaka. Yang beruntung hanyalah yang mereka selalu menambah ilmu, usaha ilmu dan amal, telah menjadikan Allah sebagai tujuan. Kemudian Nabi Muhammad sebagai teladan. Pedomannya Al-Quran. Kita butuh nambah ilmu terus. Datanglah ke majelis ilmu, di mana ada teman-teman
Yang teman-teman itu membuat kita dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i pernah berpesan, kalau engkau ketemu dengan orang yang beriman, yang membuat engkau ingat Allah, dekat sama Allah, pegang erat-erat. Teman seperti itu susah mencarinya, tapi mudah membuangnya. Susah mencarinya, tapi mudah membuangnya. Pegang. Kenapa? Di hari kiamat nanti, teman-teman, orang-orang yang dekat sama kita, ketika dia masuk surga, akan mencari teman dekatnya. Ketika dia mencari teman dekatnya belum ketemu, maka dia mengadu, Robbi, ya Robbi, di mana temanku itu? Subhanallah. Allah SWT yang maha suci memerintahkan kepada, wahai hambaku, carilah temanmu. Kalau ada di antara penghuni neraka yang punya iman sebesar darah, bagian dari temanmu, berikan syafaat. La yasfa'u indahu illa bi'nih. Tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan dengan izin Allah, maka ini hamba mendapatkan syafaat dari temannya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berpesan kepada murid-muridnya dalam majelisnya, kalau seandainya kalian nanti tidak menemukan aku di surga, carilah aku. Saya pun berpesan kepada para pemirsa, kalau seandainya pemirsa menyaksikan saya di dunia ini, di akhirat nanti tidak menyaksikan dalam surga, cari saya. Menambah ilmu. Sekarang diberikan kemudahan dengan lewat layar televisi, lewat internet, kita bisa nambah ilmu. Menjadi majelis. Majelis ilmu. Majelis yang dimana berkerumun para malaikat. Maka betapapun Anda sendirian di kamar, sendirian di rumah, tapi ini majelis, lewat udara ini majelis yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah. Semoga Allah pertemukan kita semuanya kelak dalam surganya. Selalu menambah ilmu dan amal. Ampuh. Punya adalah usaha ilmu dan amal. Dan yang terakhir adalah husnudon kepada Allah selalu. Hanya husnudon. Berbaik sangka. Apapun yang terjadi pada kita, apapun yang terjadi pada keluarga kita, selalulah berhusnudon kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali berhusnudon kepada Allah. Karena Allah lah segala-galanya bagi kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang kita inginkan belum tentu baik, apa yang kita minta belum tentu baik, tapi yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Husnudon billah. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati kecuali wa antum bihusnin billah. Kamu berhusnudon, bihusnidonnin billah, kepada Allah. Selalulah berhusnudon kepada Allah terhadap diri kita, anak kita, keluarga kita. Kalau kita berhusnudon kepada Allah, Allah berikan kepada kita kebaikan, kelapangan hati, dan ketentraman jiwa. Dan dengan selalu berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Camkan, renungkan, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga Allah rahmati kita semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami. Engkau karuniakan hidayah-Mu pada kami. Curahkan rahmat-Mu pada kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi. Kurniakan pada kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
anak cucu yang soleh dan solehah. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah ibu ayah kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Engkau utuhkan keluarga kami di dunia ini, utuhkan di akhirat nanti ya Allah. Pertemukan kami di surgamu, dengan para kekasihmu, dan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.